Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di kuliah perdana IIG. Di sini sebenarnya saya menggantikan Pak Heri ya. Mungkin kalau di jadwal pertemuan pertama kita seharusnya pertemuan pertama kalian seharusnya dengan Pak Heri. Kemudian ya karena satu dan lain hal akhirnya saya dipindah ke depan. Dan nanti saya akan menemani teman-teman untuk tiga pertemuan aja, habis itu nanti sampai ke akhir kalian dengan Pak Heri. Ya, sebelum saya mulai, ini kita kuliah perdana IIG, jadi karena ini mata kuliah pilihan, saya pengen tahu teman-teman, ini kebanyakan angkatan berapa ya? 2019, 2020? Saya tahu nama-namanya, saya lupa angkatan kalian. 2019 ya, oh ya. Ya, sorry. Jadi saya cuma nemeni kalian sampai 3 pertemuan, dan jujur saja ini adalah satu-satunya mata kuliah yang saya ajar semester ini, karena seharusnya bulan depan saya udah nggak di kampus lagi. Jadi ya mohon maaf saya nggak bisa lihat kalian lulus. Nah, kemudian ya ada beberapa bimbingan saya di sini juga, mohon maaf saya nggak bisa dampingin kalian. Kemudian saya kira untuk mata kuliah ini sebagian besar nanti sifatnya adalah non teknis ya. Kebanyakan nanti adalah tentang prinsip dan konsep apa itu IIG, sebelum nanti saya mulai masuk ke sedikit yang teknis ya. Dan sejujurnya seharusnya ya bagian saya itu adalah membahas yang bagian teknisnya. Teknis tentang IIG, gimana cara kalian mengimplementasikan IIG dan seterusnya. Oke, sebelum mulai kita diskusi dulu karena ini masalahnya pertemuan pertama ya. Sorry saya agak sedikit. Ini pertemuan pertama dan saya kira teman-teman juga mungkin belum terlalu paham sebenarnya apa itu IIG. Kita diskusi aja dulu ya sebelum saya mulai masuk ke materi. Kira-kira monggo aja lah silakan siapa yang udah dari teman-teman di sini coba kita mungkin tampilkan galeri dulu. Bicara nih, nggak bisa. Adakah yang udah ngambil SIG web? Ngacung aja. SIG web. Buka mic aja orang kalian sama saya. Virus udah. Yang lain? SIG web? Kak 2000 Fahri udah ya. 2020 mungkin belum ya? Ada 2020 nggak sih? Ada lagi yang lain? Imania udah? Belum. Yang lain? Iya. Jadi Rivaldo udah. Sebagian besar ya, kalau saya nanti bahas mengenai teknisnya, sebagian besar materi kita nanti adalah tentang apa yang sedikit waktu itu sudah saya bahas di SIG berbasis web. Biasanya semester depan berarti saya nggak ngajar itu. Yang nanti mungkin akan berulang di sini ya, meskipun nanti di sini kita bahas jauh lebih mendalam dan implementasinya benar-benar dalam 3 pertemuan. Saya diminta untuk ngajari kalian gimana ngoding membuat sebuah geoportal. Itu saya pusingin. Gimana caranya? Nah, oke, itu sepertinya hanya sebagian kecil ya. Tadi saya hitung mungkin kurang dari 5 ya, mungkin sekitar 5 orang yang udah ngambil SIG berbasis web. Yang lainnya berarti belum sama sekali. Open mic aja nggak apa-apa, santai aja. Kayak apa, weh? Belum, Pak. Oh, belum ya? Ya. Oke, berarti saya harus menyesuaikan tingkat kesulitannya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, adakah yang pernah pakai Linux? Ngacung lagi. Sandi ikut kuliah. Gimana ya? Yang lain? Adakah yang pernah pakai Linux? Nggak ada. Windows-nya ori nggak? Sorry ya, Windows saya ori. Ya, oke, berarti nanti saya berikan panduan untuk instalasi tentang Linux. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, menurut kalian IIG itu apa sih? Coba kita diskusi aja. Sebelum saya buka ininya. Saya stop sharing aja deh, biar saya bisa lihat. Silakan kalau mau diskusi. Saya pengen tanya mungkin langsung.
menurut kalian IIG itu apa dan kenapa kita perlu belajar? Ini penting karena apa yang kalian pilih ini ya. Saya kira mata kuliah ini nanti bareng dengan surut dan satu lagi apa gitu ya. Kenapa kalian kok pilih ini gitu? Dan jujur aja ini mungkin nggak geodesi banget kalau dilihat dari ini ya. Menurut kalian IIG itu nanti bahas tentang apa? Ada siapa yang menjawab? Kalian tega masa dosen ini disuruh open kamera sendirian? Sondang, udah balik Jogja belum? Pak, iya udah balik Jogja Pak. Ya, menurutmu IIG itu apa? Kenapa ngambil mata kuliah ini? Karena saya ini sih Pak tertarik dengan yang geospasial gitu Pak. Itulah kita di geodesi geospasial semua. Iya maksudnya yang kayak SIG gitu Pak. Menurut saya bakal kayak gitu Pak. Oh iya, karena IIG kalau ditukar-tukar dikit jadi SIG gitu ya, enggak juga sih. Jangan-jangan kalian bayangkan infrastruktur itu kayak infrastruktur jalan, kemudian nanti isinya survei gitu ya. Yang lain, ada nggak? Menurut kalian IIG itu bahas apa? Sebelum nanti saya masuk ke materi. Sondang, makasih. Ada siapa lagi? Kok cewek semua ya? Sandi, saya nggak nanya Sandi deh. Bimbingan saya yang lain siapa? Oh, Fari ada nggak? Hadir Pak. Kamu bukannya udah ngambil ya kemarin ya? Belum Pak. Belum, IG belum Pak. Ya, menurutmu IG bahas apa? Ya, sesuai nama mata kuliahnya Pak, infrastruktur informasi geospasial. Jadi infrastruktur apa saja ya, mempelajari tentang infrastruktur atau hal-hal apa saja yang membangun dari sistem informasi geospasial tersebut Pak. Hubungannya sama geodesi apa? Yang lain boleh hubungannya sama geodesi ya karena infrastruktur tersebut sebagai membangun informasi geospasial seperti peta atau dan lain sebagainya, dan itu digunakan dalam geodesi. Ya, nyerempet dikit. Oke lah. Nanti kita akan lihat ya bahwa sebenarnya peranan kita ya geomatics di bidang yang nanti akan terkait banget dengan banyak hal di masing-masing pemerintah daerah. Kalau siapa tahu orang tuanya atau kenalannya ada yang bekerja di pemerintah daerah, itu ternyata sangat-sangat besar banget. Dan kita sangat menentukan apa yang nanti akan dijalankan di sana. Ada yang lain mau jawab? IIG itu tentang apa sih? Sebelum nanti saya masuk ke materi. Saya kan banyak cerita soalnya waktu saya cuma 3 pertemuan. Sisanya nanti saya siapin modul aja. Ada yang lain? Konon katanya berawal dari kebijakan satu peta. Nice answer. Ya, benar. Berawal dari kebijakan satu peta. Apa maksudnya? Nah, ini kita mulai mengarah nih diskusinya. Kalian kalau malu open mic, chat juga nggak apa-apa. Pak izin menjawab. Jadi kan kebetulan saya ini ada magang di Kementerian Kelautan. Nah, sebenarnya kalau untuk diimplementasikan di KKP sendiri itu untuk pembangunan RT RLN seperti yang tadi satu peta. Nah, jadi kalau di Kementerian sendiri itu satu peta hanya menunjukkan zonasi-zonasi. Nah, dengan adanya IIG ini bisa menambahkan informasi terkait coupling laut, habis itu kemudian tentang RT RW yang ada di laut, seperti itu Pak. Terus hubungannya sama satu peta apa? Itu bisa terintegrasi Pak, jadi misalnya satu peta itu kan bisa digunakan untuk semua se-Indonesia Pak, jadi tidak perlu kita ke satu instansi itu untuk meminta data seperti itu. Good. Ya, berarti udah ada pengalaman di KKP ya? Ketemu alumni kita nggak? Ada namanya, siapa namanya lupa. Ketemu alumni kita nggak? Iya, ada Pak. Siapa? Namanya Mbak Puji, angkatan 13. Oh ya, titip salam. Ya, jadi udah nggak KP di sana ya? Oke. Masih Pak. Oh masih? Oke. Ya. Dari apa yang disampaikan Yesi, mungkin kalian udah ada gambarannya. Barangkali kalian juga selama KP juga ketemu dengan sedikit banyak
kasus ya, bahwa masing-masing instansi yang kalian di KP atau magang di situ itu sebenarnya adalah produsen data spasial. Ada yang ngukur misalnya di BPN ya, dapat data pertanahan. Ya, oke. Kemudian ada yang misalnya di KKP, mereka punya peta namanya RZWP3K misalnya, rencana zonasi wilayah P3, apalah itu. Nanti tanya ya sih. Kemudian ada misalnya di ESDM, mereka punya peta-peta wilayah konsesi pertambangan. Kemudian di BIG misalnya pasti punya data batas desa misalnya se-Indonesia Raya. Dari semua instansi yang kalian jumpai itu semuanya punya data geospasial. Nah, 10 tahun lalu kalian udah 10 tahun lalu nggak ada yang kalian lihat semacam ini gitu, bahwa satu instansi itu bisa ngambil data dari instansi lain dengan mudah, nggak segampang itu gitu. Nah, ternyata misalnya dulu kalau saya KKP perlu data dari ESDM untuk merencanakan zonasi laut. Ini karena Yesi tadi nyebut KKP, saya beri contoh KKP ya. Di KKP misalnya mereka mau bikin peta zonasi laut. Zonasi laut itu apa sih? Misalnya ada satu kabupaten kota ya punya laut di Gresik misalnya. Gresik itu mau bikin zona di mana di sini tempatnya nelayan untuk ngambil ikan. Di sini nggak boleh ngambil ikan karena di bawahnya ada kabel. Berarti mereka harus punya data kabel kan? Kabel laut dari mana? Dari SDM. Dulu caranya gimana ya? Mereka datang ke Jakarta, nyari ngopi datanya ya, atau malah mungkin bentuknya peta ya, bukan digital, didigit, kemudian ditambahkan, di overlay di QGIS baru dibikin. Nah, IIG atau Infrastruktur Informasi Geospasial dulu itu namanya IDS, Infrastruktur Data Spasial. Nah, sekarang karena yang ditukarkan bukan lagi hanya data, ya informasi, jadi namanya dirubah menjadi IIG. Nah, apa yang kita bicarakan di mata kuliah ini adalah bagaimana data spasial itu, kita ngomonginnya udah level tinggi sekarang, high level lah. Data spasial itu yang ada di masing-masing instansi, dan instansi ini mungkin 80% instansi yang ada di seluruh Indonesia itu urusannya adalah data spasial. Jadi ini estimasi ya, dari ya sebenarnya sumbernya bukan penelitian, tapi estimasi ya bahwa 80% semua bisnis yang ada di pemerintahan maupun di swasta yang ada di Indonesia itu isinya mereka berurusan dengan data spasial. Bahkan yang menurut kalian mungkin paling nggak masuk akal, di situ juga ada data geospasial ya. Saya baru tadi pagi ditanya mahasiswa S3 ada konsultasi dari hukum, ya. Dari Fakultas Hukum nanya mau S3 di geomatika, tapi ceritanya ya. Ternyata ada yang terkait juga dengan analisis geospasial. Semuanya ada data spasial. Yang jadi masalah adalah gimana cara data ini ditukarkan. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab geomatika. Jadi kalianlah yang nanti akan membuat dan mendesain di masing-masing pemerintah daerah. Kalau kalian nanti lulus, ketika kalian nanti lulus, jangan kalau ya. Ketika kalian nanti lulus, kemudian kerja di pemerintahan, kalian ketemu dengan kasus semacam ini ya. Saya punya data di sini misalnya. Kalau orang tua kalian kerja dimanapun, silakan ditanya, ada nggak data spasial di situ misalnya. Gimana cara publikasinya? Ternyata nggak gampang mempublikasikan data geospasial. Nah, saya akan jelaskan secara cepat aja ya. Yang sebenarnya videonya sudah ada kayaknya di YouTube saya, tapi daripada kalian like dan subscribe, yang mana sangat saya anjurkan, mending kalian saya jelaskan langsung. Dan kalau ada pertanyaan kita diskusi langsung. Slide-nya ini cukup panjang, jadi mungkin nanti saya potong-potong sedikit. Oke, jadi saya pengen jelaskan ini. Ketika kita menukarkan data ya, karena kenapa ini perlu saya jelaskan dan saya beri pengantar, karena ini kuliah pertama, sedangkan materi yang saya sampaikan itu harusnya adalah kuliah ke 11, 12, 13, 14 ya. Kuliah ke-11 harusnya baru saya sampaikan materi ini, tapi karena saya nggak ngajar kalian lagi ya, saya udah nggak jadi dosen, Bapak Ibu. Saya udah nggak ngajar kalian lagi, maka saya cuma berikan materi yang di belakang, saya pindah ke depan, dan nanti barangkali kalian minggu depan langsung ngoding kayaknya. Lebih enak gitu. Oke. Sehingga saya perlu menjelaskan apa sih itu OpenGIS Specification. Slide-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Pertama saya akan jelaskan prinsip dasar dari IIG. Ada yang disebut dengan nama interoperability ya. Dan ternyata bukan cuma interoperability, nanti ada namanya FAIR principle-nya. Findable, Accessible, Interoperable salah satunya, dan Reusable. Kemudian nanti kita belajar tentang OpenGIS. Ternyata data spasial itu bukan cuma SHP ya, bukan cuma shape file. Ya, shape file itu data yang banyak dipakai karena orang banyak pakai ArcGIS. Dan ternyata dia bukan standar yang bagus untuk pertukaran data.
Kemudian nanti kita bahas beberapa implementasinya dan siapa lembaga yang menstandarisasi itu. Ada nanti namanya OGC dan barangkali kalau waktunya masih cukup ya nanti saya tolong diingatkan kalau kelamaan, sorry. Saya akan jelaskan tentang ke depan apa yang sedang digodok di BIG sekarang, yang mana saya juga terlibat di situ, mungkin sampai sebulan ke depan, tentang infrastruktur yang sedang mereka siapkan untuk masa depan pertukaran data spasial. Karena data spasial yang kita omongkan bukan hanya data spasial yang kalian peroleh dari ngukur di KK kemarin. Kalian ngukur di KK, kalian dapat data, ini berarti ada 2018 ya, kasihan nama kakaknya di kampus. Ya, kalian ke lapangan bawa TS dapat data. Apakah itu data spasial? Iya. Apakah hanya itu data spasial? Bukan. Kalian dari HP ya, kalian bawa HP, megang HP kemana-mana, di HP itu ya data yang di-generate tiap menitnya itu adalah data spasial. Karena ada sensor giroskop, ada sensor akselerometer, ada GPS, ada kompas. Ya, itu adalah data spasial yang sangat berharga. Selama ini nggak ada yang melirik. Gitu. Kemudian ada aplikasi Gojek, ada macam-macam. Nah, data-data ini nanti semuanya akan diatur dan gimana caranya agar data ini bisa bermanfaat. Nah, itulah tanggung jawab seorang geomatics engineer. Jadi kalian nanti punya tanggung jawab untuk mendesain sebuah sistem, untuk memprogram yang membuat sebuah portal di mana data itu bisa ditemukan. Itu adalah tanggung jawab geomatika, bukan geografi. Gitu. Geomatics, kenapa? Nanti saya jelaskan. Kenapa kaitannya adalah karena salah satunya prinsip FAIR ini. Oke, pertama saya jelaskan dulu prinsip FAIR. Kalau kalian mau nanya, silakan langsung saya dipotong. Jangan nunggu sampai akhir atau jangan nunggu ngantuk. Ya, sorry, kuliah saya ngantukan. Yang ngajar aja ngantuk, gimana kalian? Nah, pertama gini, kita selalu memandang data spasial itu spesial dan faktanya begitu. Kalau misalnya kalian punya SHP, ini saya jelaskan berkali-kali di beberapa mata kuliah, jadi mungkin kalian sampai bosan. Data spasial itu spesial. Kenapa spesial? Karena kalau kita memandang sebuah data digital, ada yang belum pernah melihat SHP? Enggak ya. Saya kira semua udah pernah melihat SHP, apalagi semester akhir. Nah, ketika kita membicarakan mengenai data spasial, dia bukan hanya sekedar gambar. Ya, dia punya geometri, dia punya extend. Ya, extend paham ya? Extendnya itu apa? Seberapa besar datanya dan letaknya di dunia itu di mana sih? Gitu. Jadi sebenarnya dia adalah model kan, model dunia nyata. Ada sistem proyeksinya, atau kalau di SHP nanti kita kenal namanya filenya PRC. Ada atributnya, ada keterangan seperti ini misalnya, ini SHP. Kemudian, ya di mana di SHP ini kalau kita lihat ini adalah atribut, ada kecamatan, kode, dan lain sebagainya. Dan ini semua jadi satu, gitu. Bukan sesuatu yang terpisah. Kalau ada orang anggap geometri dengan atribut itu terpisah, wah, berarti dia tidak sedang mengomongkan data geospasial secara utuh. Karena data geospasial isinya seperti ini. Kemudian ada waktu, ada spasio-temporal. Ini data ini kapan? Gitu. Batas kecamatan kan bisa berubah. Ya. Boleh jadi kecamatannya ada yang gabung, ada desa yang pecah, ya, dan seterusnya. Ini terjadi di misalnya di Cilacap, ya, ada desa yang dibatasi sungai, ya, desanya seperti ini, sungainya di tengah. Kemudian karena waktu, ya, sungainya pindah. Jadi desa yang aslinya di kecamatan X, kemudian dia pindah ke kecamatan sini lebih dekat gitu. Masa mau ngurus KTP aja nyebrang sungai. Nah, ini terjadi gitu. Jadi ada atribut waktu untuk tiap data spasial, meskipun kita kadang nggak masukin. Data kemarin kalian ngukur di KK itu adalah data spasio-temporal, ada spasialnya dan ada waktunya sekitar awal Januari 2022. Tahun depan mungkin beda lagi datanya, galengan yang kalian kemarin petakan sampai jungkir balik ya di tengah hutan ya, itu ternyata mungkin berubah lagi ya kan. Mungkin berubah tahun depan. Jangankan tahun depan, bulan depan aja mungkin bisa beda. Nah, karena itu ada atribut waktu. Kemudian ada topologi. Topologi apa? Ada yang tahu? Topologi. Kita sering sekali dengar ini. Tadi kayaknya ada, siapa ya yang mau saya tanya? Ada Farida, wis. Nah, Farida lagi di Pendawaharjo nggak? Tetangga saya ternyata Farida. Topologi itu apa, Farida? Hadir, Pak. Iya, lagi di rumah nih, Pak. Ya, apa itu topologi? Mungkin terkait dengan bentuk atau dimensi gitu, Pak. Serius? Masa topologi dimensi? Apa ya? Tata ruang dari SHP-nya itu. Mentang-mentang KP-nya di tata ruang. Ya. Ya, makasih jawabannya. Yeah. Topologi itu aturan. Ingat nggak? Topologi itu aturan. Ya, aturan terkait itu.
Terkait tata ruang. Enggak, terkait dengan geometri dari suatu fitur. Ya, nice. Geometri dari satu fitur atau layer sebenarnya lebih tepatnya. Jadi gini, topologi itu yang menentukan apakah satu kecamatan itu bertetangga dengan kecamatan lain atau enggak. Kenapa saya sebut topologi? Karena boleh jadi di sini ada bolong dikit. Nah, itu yang kalian ingat ada sliver, polygon itu kan error ya. Gampangannya kalau misalnya persil ya, persil itu harusnya saling rapi, nggak ada persil yang saling numpuk. Kalau ada persil data BPN yang saling numpuk satu dengan yang lain, udah bisa dipastikan datanya error. Itu topologi. Kemudian ada dimensinya ukurannya berapa dan seterusnya. Nah, makasih jawabannya. Jadi ini semua adalah keistimewaan data spasial. Data spasial itu spesial. Kalau kemarin kalian belum sempat ikut mata kuliah SIGWeb, saya sampaikan di SIGWeb bahwa internet itu adalah sekumpulan komputer yang saling berkomunikasi dan saling menukarkan data. Saya ngomong seperti ini ya, di capture oleh Zoom kemudian mengirimkan video ke kalian. Artinya ada pertukaran apa? Ada pertukaran gambar, ada pertukaran suara. Itu adalah data. Nah, tetapi menampilkan dan menukarkan data spasial di web itu nggak segampang itu. Jauh lebih mudah mengirimkan data video dan suara dibandingkan dengan mengirimkan data spasial. Kira-kira kenapa? Contohnya gini, kalau nanti kalian pengen tahu ya, kalian pengen masa sih ngirim gambar itu rumit ya? Silakan cari gambar, kemudian kalian cari Google, ada namanya base 64. Jadi sebenarnya gambar itu dikirimkan sebagai teks, dibaca oleh browser kalian menjadi sebuah gambar. Aslinya dia teks. Nah, data spasial nggak bisa segampang itu dikirim jadi teks, karena akan jadi sangat kompleks. Geometrinya aja kita lihat kecamatan ini titik-titiknya banyak. Nah, artinya apa? Mengirimkan data spasial melalui internet itu nggak segampang itu. Ya, saya ada satu yang belum saya sebut di sini. Ada yang tahu kira-kira apa? Sengaja saya tinggal. Metadata. Ada metadata yang isinya adalah ini semua plus data lain-lain. Metadata itu bisa sangat kompleks, bisa ratusan atribut. Ya, tanya yang KPDBIG. Jadi data spasial itu sangat spesial dan kita nggak bisa semudah itu mengirimkan data spasial ya. Dulu ya, orang mengirimkan data spasial melalui internet itu susah. Sehingga yang tadi disampaikan Yesi ya, bahwa kalau misalnya kita di KKP, kemudian kita mau ngambil data dari SDM, nggak segampang itu data spasialnya. Boleh jadi yang di sana datanya ngirimnya seperti ini, nyampainya di kita beda. Kan jadi masalah ya. Nanti muncul masalah-masalah lain. Nah, ini juga menjadi masalah di berbagai instansi. Kalau kalian tahu BPN pasti menggunakan sistem proyeksi TM3 punya BPN. BIG misalnya menggunakan sistem proyeksinya BIG. SDM itu misalnya pakai ArcGIS, BPN pakai QGIS misalnya. BPN formatnya, pakai AutoCAD. Formatnya AutoCAD DXF. Kemudian dari lembaga atau instansi yang lain, SDM misalnya pakai SHP, ya, pakai SHP. Nah, kalian kalau pernah konversi DXF ke SHP pasti tahu gimana susahnya. SHP itu isinya cuma geometri, nggak ada atribut. Sedangkan sebaliknya, SHP itu ada isinya atributnya. Begitu kita konversi ke DXF, atributnya hilang. Nah, kalau terjadi semacam ini ya, tadi kita bahas tentang kebijakan satu peta. Kalau terjadi semacam ini, ada instansi yang pengen dapat data dari instansi yang lain. Ternyata mereka punyanya cuma DXF. Ya, saya pengen tahu, pengen dapat data persil dari BPN. Ngirimnya datanya DXF di email. Misalnya datanya satu kecamatan gitu ya. Dikirim persil satu kecamatan, dikirim di email dalam format DXF. Kemudian saya pengen tahu atributnya apa sih ini, persil ini NIB-nya berapa, yang punya siapa, dan seterusnya. Banyak sekali atribut yang bisa nempel ke satu bidang tanah. Nggak ada, karena apa? Dia hanya di file DXF. Hanya ada geometrinya doang. Gitu. Atributnya terpisah. Oke, atributnya terpisah. Jadi, dengan cara semacam ini, ada sesuatu yang disebut dengan nama, data ini tidak interoperable. Tidak interoperable. Tidak bisa saling ditukarkan antara satu instansi dengan instansi yang lain. Kalau mau dipaksain itu pasti ada yang informasi yang hilang. Gitu. Ada informasi yang hilang. Jadi kalau misalnya kita maksa ya, saya ingin dapat data dari BPN dalam format tadi DXF, ya, pasti ada informasi yang hilang. Entah geometrinya, ini proyeksinya di mana misalnya. Kita nggak tahu karena DXF nggak ada proyeksinya. Kemudian kita panggil di QGIS misalnya, mungkin bisa tampil ya, tapi ternyata yang tadinya harusnya poligon muncul dalam bentuk polyline. Perlu proses lebih lanjut. Nah, ini yang namanya tidak interoperable. Berubah dari polygon jadi polyline, misalnya, kemudian misalnya atributnya hilang, dan seterusnya. Ada informasi yang hilang. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi, tiap instansi di Indonesia itu pakai software yang beda-beda. Apa enggak kita samain aja semuanya pakai ArcGIS ya?
duitnya banyak sih nggak apa-apa. Nggak segampang itu, gitu. Nggak segampang itu karena ternyata prosesnya beda-beda. Dan masing-masing instansi menampilkan bagian yang berbeda-beda dari model dunia nyata. Ada yang tadi menampilkan kelautan, ada yang menampilkan jalan, ada yang menampilkan bidang tanah, ada yang menampilkan kalau misalnya di DPTR berarti tata ruang ya. Sesuatu yang secara fisik nggak ada bentuknya. Tata ruang itu hanya sesuatu yang bersifat abstrak. Kemudian dimunculkan di komputer. Nah, gimana caranya agar semua data ini, baik dari format A maupun format B, itu melalui satu penerjemahan terlebih dahulu, agar semuanya bisa interoperable dan semua orang senang. Nah, ini namanya adalah interoperabilitas. Data ini dapat ditukarkan digunakan di satu instansi dan instansi yang lain tanpa kehilangan atribut, geometri, dan lain-lain yang tadi saya sebutkan tentang keistimewaan data spasial. Nggak ada informasi yang hilang, termasuk atribut, termasuk extend, termasuk geometri, proyeksi, dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, jadi sebenarnya inti dari interoperabilitas ini adalah kebijakan satu peta. Jadi kalau masih ingat sejarahnya dulu ya, sejarahnya kebijakan satu peta tahun 2010, Presiden SBY mengumpulkan, karena ada kebakaran hutan besar waktu itu, mengumpulkan pejabat-pejabat, nanti Pak Heri pasti cerita ini juga, dari berbagai instansi, kemudian nanya satu pertanyaan simpel, berapa luas hutan dan berapa yang terbakar? Pertanyaan simpel, ya berapa luas hutan, berapa yang terbakar? Dari kehutanan jawab luasnya sekian, dari BIG jawabnya sekian, dari instansi lain jawab sekian, nggak ada yang sama. Jumlahnya beda semua. Beda semua. Kenapa? Karena semuanya punya data sendiri-sendiri, tidak saling ditukarkan. Nah, yang berhak untuk menentukan data kehutanan siapa ya? Mestinya KLHK ya, Kementerian Kehutanan. Tapi ternyata nggak segampang itu, karena datanya ternyata formatnya beda, ya, data spasialnya beda, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas tentang masalah-masalah yang muncul secara teknis. Ya. Ternyata ini bukan hanya masalah filosofis. Oh, si A nggak mau bagi data, belum tentu. Mereka mau bagi data, ternyata teknisnya ketika datanya kita overlay-kan, ada yang ngalami? Kita overlap-kan, ternyata datanya geser jauh. Ada masalah sistem proyeksi, ada masalah datum, misalnya kalau datanya dari Pertamina. Nah, jadi kalau tadi kita diskusi tentang data ya, kira-kira berapa banyak format data spasial selama kalian kuliah di geodesi, geospasial, ya, geodesi, berapa banyak format yang udah kalian lihat? Ada SHP, ya kan? Yang paling banyak digunakan apa? Mungkin SHP ya. Ada selain SHP apa? DXF, ada lagi? Ada yang pernah pakai Mapinfo? Di Wiki. Ada yang pernah pakai Mapinfo? Kalau kalian ngacung, saya nggak tahu. Silakan kalau mau ngacung. Nggak ada. Selain dua software tadi, QGIS, ArcGIS, dan AutoCAD, yang lain pakai apa ya? Global Mapper, yang GIS. Global Mapper kan mungkin campuran. Nggak ada. Ya, good. Pakailah QGIS saja. Supermap. Oh iya, sorry, Supermap ketinggalan. Ya, Supermap masih lebih murah, jadi oke lah. Selama kalian beli beneran. Jadi ada banyak data spasial. Data spasial itu banyak, dan masing-masing instansi ya. Tadi saya bilang, misalnya di instansi A pakai ini, instansi B pakai ini. Bukan hanya instansi, ternyata kementerian yang ada, pemerintah daerah itu punya juga. Ya. Masing-masing punya. Di Jakarta punya, kemudian masing-masing kota kabupaten punya. Gitu. Punya data spasial. Untuk apa ya? Misalnya ada yang ngatur batas daerah, ada yang ngatur tata ruang, ada yang ngatur mengenai data infrastruktur, ya, jaringan jalan, ya, dan lain sebagainya. Banyak data spasial dipakai di semua instansi. Gimana caranya agar data ini bisa terkumpul menjadi satu? Nah, tahun 2011 ada saya lupa. Undang-Undang Informasi Geospasial nomor 25 ya. Saya lupa, serius. Udah pikirannya kemana-mana. Tahun 2011 ya, membahas tentang UUIG, Undang-Undang Informasi Geospasial, di mana BIG ditunjuk sebagai regulator dan juga aktor untuk menangani gimana caranya data dari masing-masing instansi ini bisa disatukan ya menjadi satu peta. Dulu namanya Bagosur Tanal ya, barangkali orang tuanya ada yang sempat kerja di situ. Kemudian diganti namanya menjadi BIG, big, besar gitu, karena urusannya gede. Nah, gimana caranya data-data ini bisa disatukan? Terus hubungannya apa sama kita geodesi? Saya beri satu contoh yang baru-baru ini terjadi ya. Ya baru-baru tapi 3 tahun yang lalu. Jadi ada kasus di Bekasi kalau nggak salah ya, saya lupa. Kenapa masalahnya? Karena ada kebakaran karena peta dari kereta cepat Indonesia Cina ini salah satu yang menyebabkan kemudian keretanya nggak jadi ya. Kereta cepat yang dibangun dari Jakarta Bandung
Ya, nabrak pipa Pertamina. Kenapa ya? Kenapa kok bisa nabrak? Kenapa kok bisa nabrak? Pemetaannya tidak komprehensif. Datanya nggak punya mereka. Itu satu masalahnya. Datanya nggak punya. Mereka yang dari KCIC nggak punya data pipa Pertamina bahwa di situ ada pipa, nabrak deh gitu. Ya udah disikat aja itu, digali, ternyata muncul dan langsung kebakaran. Nah, masalah yang kedua, pipa Pertamina itu biasanya kebanyakan diukur pakai datum yang sistem proyeksi yang terdefinisi yang banyak digunakan di Pertamina. Ada yang tahu apa proyeksi yang banyak dipakai di Pertamina? Karena peninggalan dari Belanda kebanyakan ya sumur-sumur minyak itu. Vessel, yang lain, bukan vessel. Oh iya, sorry, saya tadinya datum ya, sorry. Betul, datumnya vessel. Selain itu, proyeksinya, sorry, bentar Adrian. Vessel kan datumnya, proyeksinya? Polyeder. Proyeksinya itu polyeder. Silakan diingat lagi pelajaran tentang sistem proyeksi. Jadi peta-peta Pertamina yang zaman dulu, terutama sumur-sumur minyak, itu kebanyakan masih di sistem proyeksi yang itu, gitu, polyeder dan vessel datumnya. Sehingga perlu transformasi, ya perlu ini secara teknis. Siapa yang bisa transformasi? Ya kita orang geomatika. Jadi untuk menyatukan data ini nggak mudah. Kalian harus paham tentang datum, kalian harus paham tentang sistem proyeksi. Nggak hanya sekedar mengonlinekan data. Oleh karenanya ya banyak saya jumpai di kasus ya banyak orang yang bangun geoportal tapi nggak tahu sebenarnya apa itu geoportal dan apa itu WebGIS dan apa isinya ya. Dan kemudian data yang di-upload itu seperti apa. Karena nggak paham data spasial. Nah, itulah peluang kalian. Kalian paham transformasi ya. Ini paham dalam tanda kutip. Saya yakin yang paham paling yang penting lolos saja kuliahnya dapat A gitu. Padahal kalau saya nanya Basel polyeder kalian juga bingung. Ya. Jadi perlu pemahaman tentang itu agar peta-peta dari berbagai sumber bisa disatukan. Nah, saya sering angkat kasus ini karena ini lucu gitu. Ada izin usaha pertambangan namanya IUP. Nah, ada perusahaan dari India, barangkali sorry ya kalau saya sering ulang-ulang cerita ini ya. Ada perusahaan dari India mau masuk ke Indonesia, mau garap lahan di Kalimantan tahun 2018. Jadi mereka masuk minta izin ke salah satu pemerintah daerah untuk izin usaha pertambangan. Lolos dan mereka sudah mendatangkan alat berat dari India dan dari luar negeri yang besarannya sangat besar ya sampai miliaran. Nah, kemudian tiba-tiba datang instansi lain bilang bahwa ini adalah daerah yang nggak boleh diterbitkan IUP, izin usaha pertambangan. Nggak boleh, ini daerah batas yang kalau di instansi kami, saya nggak nyebut instansinya apa, nggak boleh di ini kan. Gitu. Nah, kemudian perusahaannya namanya apa ya? IMFA, menggugat pemerintah Indonesia, dari lama ini, 2015, menggugat pemerintah Indonesia bahwa Indonesia itu carut-marut, kacau balau. Indonesia kok punya data spasial nggak ada yang overlap gitu. Kok bisa satu instansi bilang saya dikasih IUP, ini buktinya. Kok bisa yang instansi lain bilang saya nggak boleh. Nah, ini kan data spasial ya. Satu IUP, satu ini. Saya kebetulan sedang menggarap ini di Kalimantan juga dengan World Bank. Jadi satu instansi bilang ini boleh, ini nggak boleh. Ditumpukin, ternyata kok nggak sama, ya kan? Ternyata nggak sama. Sehingga IUP kemudian merugi. Mereka udah datangkan dana, dan juga peralatan banyak, ternyata nggak boleh garap. Nah, kemudian mereka menggugat pemerintah Indonesia. Dan hebatnya, Indonesia balik menang. Saking hebatnya lawyernya Indonesia. Kita menang ya di majelis internasional dengan tuntutan seperti ini. Ya, bahwa Indonesia itu emang dari dulu udah kacau balau. Gitu. Indonesia dari dulu datanya kacau balau dan ini adalah sesuatu yang diketahui secara internasional. Sehingga harusnya IMFA itu tahu dong sebelum masuk ke Indonesia bahwa Indonesia itu kacau balau. Jadi salah siapa? Salah mereka. Harusnya IMFA itu udah tahu, ya. Sehingga negara tuan rumah itu nggak salah. Ya memang Indonesia itu udah dari dulu kacau balau seperti itu. Kenapa kok kalian masuk dan menjadi investor di situ? Salah siapa? Salah yang masuk. Nah, oke. Jadi ini prestasi kita luar biasa sekali, ya, aplaus. Bahwa saking kacau balaunya Indonesia sampai dunia internasional tahu betapa kacau balaunya data spasial kita, tumpang tindih dan lain sebagainya, ya sehingga instansi yang dari luar mau masuk ke Indonesia itu harusnya udah tahu bahwa Indonesia seperti itu. Nah, itulah kondisi data spasial kita. Nah, tadi saya udah bahas mengenai interoperabilitas, jadi yang bagian ini saya skip saja. Kalau misalnya kalian ke luar negeri, kemudian kalian ketemu colokan yang beda-beda,
Kira-kira seperti apa yang harus kalian lakukan ya? Kalian harus bawa adaptor. Adaptor itu yang nanti akan menerjemahkan data spasial itu menjadi sesuatu yang bisa dicari. Oke, ada pertanyaan dulu. Saya kira saya skip aja bagian yang lainnya. Saya udah kuliah berapa jam? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Atau ada yang mau cerita yang lain yang lebih mengerikan? Banyak. Kalau kalian kerja dengan BIG, jangan heran. Hal semacam ini akan terus bermunculan. Banyak yang lucu-lucu, banyak yang aneh. Kalian tahu kalau sebenarnya di Solo, batas antara kota Solo dengan Karanganyar itu ada gap sekian, nggak usah saya bilang deh. Sorry, karena apa? Karena perbedaan data. Ya, karena data di Indonesia itu kacau balau. Nah, seharusnya data, ya khususnya data spasial itu mengikuti prinsip FAIR. Findable, data itu bisa dicari. Accessible, datanya bisa diakses. Interoperable tadi, ya bisa dibuka oleh instansi yang lain dan juga reusable, bisa digunakan. Contoh gini, kasus di Semarang, satu instansi, saya nggak perlu sebut instansinya, pokoknya di Semarang aja. Tahun 2017, ingat saya 2017 itu sempat beli citra satelit resolusi tinggi, saya lupa apa, beli citra satelit resolusi tinggi untuk keperluan digitasi jaringan jalan, ya, digitasi jaringan jalan. Kemudian anggarannya besar itu, ya beli citra satu Semarang, ya resolusi tinggi 1 meter atau kurang, itu anggarannya besar sekali, ya 0,6 meter kalau nggak salah resolusinya, anggarannya besar. Kemudian tahun berikutnya 2018 instansi lain sama-sama di Semarang beli sebuah citra resolusi tinggi, resolusinya 1 meter, ya untuk keperluan apa? Digitasi bangunan. Nah anggarannya berapa? Besar sekali, ya. Satu Semarang beli citra. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa kok nggak pakai data dari instansi yang sebelumnya? Kenapa nggak pakai data dari instansi yang sebelumnya? Jawabannya begini, datanya adalah, masalahnya adalah datanya udah nggak tahu di mana, nggak bisa ditemukan. Kalaupun ditemukan, datanya nggak bisa lagi diakses, mungkin karena terlalu besar, mungkin karena formatnya nggak jelas. Kemudian instansi itu nggak bisa buka filenya, ya, nggak tahu formatnya apa. Gitu. Dan kemudian datanya tidak reusable, nggak bisa dipakai lagi. Padahal instansinya sama-sama di Semarang, beli data dengan anggaran yang sangat besar, anggaran negara, duit pajak kalian, terutama yang tinggal di Semarang. Kemudian ternyata harus beli citra 2 kali untuk keperluan yang 1 digit jalan, yang 1 digit bangunan. Ngopo nggak 1 aja, gitu kan? Susah amat. Dan ini nyata. Gitu. Nah artinya apa? Data spasial itu harusnya kalau datanya itu bisa ditemukan. Oh saya butuh citra, saya mau digit. Siapa yang udah pernah beli? Nah, kalau saya punya andaikan saya punya satu website di mana saya bisa nyari, ada nggak sih data citra satelit resolusi tinggi di Semarang? Nah, misalnya ada website semacam itu, saya bisa nyari dan datanya bisa ditemukan, maka masalah saya selesai. Satu. Yang kedua, datanya bisa diakses. Oh, saya bisa nemu. Ya, dari Google saya tahu bahwa ternyata instansi A pernah beli data ini, tapi datanya di mana nggak tahu. Ya, nggak bisa diakses. Ya, pokoknya ada tapi di Google Drive. Google Drive-nya pakai password. Nggak bisa kita akses. Sama online ya. Bisa ditemukan, tapi nggak bisa diakses. Datanya susah. Kemudian begitu saya dapat datanya, ternyata dia formatnya misalnya ya software yang nggak terkenal. Apalah ini formatnya. Jadi nggak bisa dibuka. Formatnya nggak bisa saya buka. Udah saya download ratusan giga, misalnya ternyata begitu saya download, saya buka nggak bisa. Software saya nggak bisa buka itu. Tidak interoperable. Tadi ya, interoperabilitas. Dan kemudian datanya tidak reusable. Bisa saya temukan, datanya bisa saya akses, bisa saya buka, ternyata tidak reusable, datanya udah kacau, udah obsolete, udah nggak berlaku misalnya. Kalau tadi kasusnya cuma setahun ya, misalnya datanya ada tapi ternyata udah 10 tahun yang lalu, tidak reusable, nggak bisa dipakai lagi. Ya, datanya formatnya beda, topologinya salah dan lain sebagainya. Nah inilah permasalahan data spasial yang harus kita selesaikan. Seandainya semua ini terjamin, semua instansi di Indonesia, semua kabupaten kota, semua kementerian lembaga yang ada di Indonesia itu mengikuti prinsip ini, ya, maka bayangkan anggaran negara yang bisa disimpan. Besar sekali ya. Anggaran negara yang bisa disimpan untuk keperluan pertukaran data spasial atau kita kenal dengan nama apa? Kebijakan satu peta. Maka anggaran yang bisa di-save akan sangat besar. Ada yang punya opini lain? Ada yang punya pendapat lain? Enggak, berarti kalian semua setuju sama saya. Belum tentu Pak misalnya. Kenapa? Karena kalau nanti semua data bisa saling di-share, maka yang di pemerintah yang di ini nggak dapat proyek dong. Proyek pengadaan data.
Anggaran dananya lari kemana? Ke ibu kota baru. Ya, ini diskusi kalian aja. Oke, ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan. Artinya apa? Itulah tujuan dari kebijakan satu peta. Semua instansi yang menghasilkan data, BPN punya data bidang tanah, BG punya data batas desa, ESDM punya data infrastruktur, dan lain sebagainya, itu membuka datanya ya, untuk instansi lain yang membutuhkan, sehingga orang ketika mau investasi di Jogja, misalnya saya pengen bangun hotel di daerah ini, boleh nggak sih? Artinya dia butuh data dari Dinas Tata Ruang, nggak tahu namanya apa di Jogja, ada yang di Staru, di Spentaru, Dinas Tata Ruang, ini boleh nggak di situ? Yang kedua, dia mencari data misalnya lahan baku sawah, dari mana? Dari lahan baku sawah Kementerian Pertanian. Kemudian dia nyari data infrastruktur jaringan jalan dari ESDM. Dia nyari data dari BIG tentang batas desa, nanti saya di desa mana, dan sebagainya. Jadi semua data dari instansi itu kemudian muncul di satu platform, orang bisa mengakses dengan mudah, tanpa perlu kehilangan informasi sistem proyeksi, informasi extend, ya, atribut, geometri, dan lain sebagainya. Nah, inilah prinsip FAIR principle. Infinable, accessible, interoperable, dan reusable. Nah, ini sering saya ceramahkan di BIG, dan kalian harus nanti kalau kalian masuk BIG ingat-ingat prinsip ini, bahwa data itu harusnya bisa saling dipertukarkan. Dan ini menjadi masalah besar. Nanti ketika muncul big data geospasial seperti sekarang, ada yang dari sensor. Kalau kalian yang ngolah data hidro, kalian pasti ngambil data pasut dari BIG. Formatnya apa? Apakah bisa langsung dipakai di semua software? Ternyata belum tentu. Ya. Kalau kalian ngambil data GPS dari BIG, formatnya apa? Apakah bisa langsung dipakai di semua software? Ternyata belum tentu. Nah, ini adalah prinsip data spasial. Bukan hanya untuk data batas bangunan atau SHP yang kita tahu selama ini, ya, tapi untuk semuanya. Ya, untuk sorry, saya baru dapat email. Ya, untuk menukarkan data-data ini untuk keperluan yang lain, yang lebih besar. Nah, sekarang gimana caranya kita memastikan agar data ini interoperable? Saya singgung tadi mengenai OGC, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Ada satu cara di mana data itu harus dicemplungkan dulu ke suatu server, ke sebuah aplikasi yang ada di web, sehingga kemudian data ini bisa dibuka di semua software, atau istilah lainnya adalah interoperable, bisa diakses. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan server data spasial, atau di sini saya sebut namanya GeoServer. Nah, GeoServer inilah yang menjamin bahwa data ini ketika ditampilkan, nanti akan bisa dipakai oleh banyak instansi. Jadi yang pertama, data yang ada di sini tidak interoperable, begitu masuk ke server, ya, data spasial, kemudian dia menjadi interoperable. Yang ngambil seat web pasti udah tahu bahwa kita pernah membahas mengenai GeoServer, dan waktu itu saya tunjukkan salah satu arsitektur sistemnya. Ada GeoServer di tengah-tengah, kita bisa pakai untuk mempublikasi data geospasial. Nah, tadi saya tanya, dari semua instansi format data spasial yang kalian pakai, mana yang kalian sering jumpai? Pasti SHP gitu ya. SHP itu nggak punya topologi, ya. SHP itu nggak punya topologi. Yang ada topologinya itu basis data di ArcGIS. Jadi SHP nggak punya topologi gitu kan, kemudian data-datanya hanya numpuk saja, dan dia terdiri dari 7 atau 6 atau 7 file yang berbeda. Ada SHP, SHX, DBF, PRJ, ya. Apalagi XML dan lain sebagainya. Ada banyak format yang ngikut di satu SHP. Dia nggak standar, ya. Meskipun ada standar yang diterbitkan oleh Esri untuk SHP, tapi dia nggak standar, dia tetap milik Esri. Nah, gimana caranya agar data tadi, ketika kita online kan, data ini nyemplung di sini, kemudian dipanggil di peta, dia tetap punya semua atribut, semua keterangan, semua keistimewaan dari data spasial yang tadi kita bahas di awal. Nah, maka lembaga yang disebut dengan nama OGC ini, Open Geospatial Consortium, membuat standar, ya, membuat sebuah standar agar data spasial ini bisa munculkan dan sesuai dengan standar. Standar itu disebut dengan nama OpenGIS Specification. Jadi gimana caranya agar data spasial yang merupakan model dunia nyata, ya, dari masing-masing instansi A, instansi B, itu membuat data spasialnya masing-masing, kemudian melalui proses abstraksi, ya, ini yang kalian lakukan ketika kalian mengukur di lapangan, kalian lihat kontur, kalian ukur konturnya, ya, ini proses abstraksi. Karena kalian memilih yang mana objek yang nanti akan dimunculkan di peta dan mana yang enggak. Nah, itu namanya proses abstraksi. Nah, menjadi data spasial itu ada aturannya ternyata. Enggak sembarangan.
Yaitu apa? Dari dunia nyata kita rubah ke model spasial untuk nanti dimunculkan menjadi data digital. Itu bisa dibuka di semua platform, ya, interoperable dan memenuhi prinsip FAIR yang tadi saya sampaikan. Ya, gimana caranya? Kita mempresentasikan data spasial di internet agar sesuai dengan prinsip FAIR. Kalau yang pernah ngambil SIGWeb, kita pernah bahas mengenai format namanya GeoJSON. Apakah GeoJSON itu format yang interoperable? Belum tentu. Kalian cari ya format GeoJSON, search itu ternyata nggak bisa ditemukan secara langsung. Nggak interoperable, nggak findable. Ya, accessible iya, interoperable mungkin, ya, reusable belum tentu. Jadi nggak semua data bisa kita tampilkan dengan cara yang memenuhi prinsip FAIR. Nah, kemudian cara untuk menyajikan data spasial yang spesial ini juga beda-beda. Ya, kita nampilkan data sungai, misalnya kita bisa ambil data yang sifatnya poligon, ada yang sifatnya garis. Kemarin bimbingan saya siapa? Sondang ya. Bimbingan saya Sondang. Yang saya mari kayaknya yang cowok-cowok, ada Bona. Bona ada nggak? Bukan, Bona yang lainnya. Kemudian Ari. Oh, nggak ada yang ngambil mata kuliah ini, takut sama saya. Nggak ada. Kelompokmu nggak ada yang masuk sini, Sondang. Jadi, ya dirimu aja berarti. Kemarin salah satu yang saya sampaikan ya, kenapa kalian nampilkan jalan itu menjadi garis? Ya, kenapa ada dua garis kalian pakai untuk menampilkan jalan? Apakah salah? Dalam skala besar itu salah, ya kan? Kenapa? Karena objek itu bukan lagi sebuah garis, ya. Bukan lagi sebuah garis yang dibatasi oleh dua objek garis. Satu garis itu sudah menjadi satu objek sendiri kalau dalam kartografi. Nah, artinya dia harus tampilkan dalam apa? Dalam bentuk poligon. Nah, maksud saya adalah gini, ketika kita membahas ya, ketika kalian dapat data SHP dari internet, kalian dapat data SHP dari internet, misalnya download data sungai misalnya di Jogja, yang menjadi concern kalian apa sih? Pertama, ketika kalian buka datanya itu, misalnya data sungai di Jogja, ya, kalian munculkan datanya di ArcGIS. Pertama adalah apakah data itu bisa dibuka? Oke, bisa dibuka, ya kan? Kemudian atributnya apakah lengkap? Oke. Nah, kalian pernah nanya nggak? Kalian dapat data SHP dari siapapun ya, itu skalanya berapa? Ada yang pernah nanya skala? Di SHP ada keterangan skala? Nggak ada. Nggak ada skalanya. Ya, kalian dapat data yang nggak tahu skalanya berapa. Makanya kalau kalian ngirim ya, kalau kalian sajikan dalam bentuk peta mungkin ada skalanya. Tapi kalau data SHP di zip dikirim, adakah yang pernah nerima itu skalanya berapa? Ada yang tahu? Nggak ada. Padahal skala penting. Tadi ketika kita bahas mengenai skala besar, maka sungai harusnya muncul dalam bentuk poligon, bukan garis. Itu contoh kecil saja. Danau mestinya mungkin bentuknya nggak sesimpel ini, mungkin di sini ada lekukan yang lain dan seterusnya, sesuai dengan skalanya. Skala itu penting. Sehingga kemarin ketika saya uji proposal, saya protes ya, beberapa teman kalian yang menampilkan, saya nggak bahas yang itu ya. Itu 2018 sudah tahu itu. Saya nggak bahas tentang saya protes ketika kalian hanya nampilkan petanya adalah ini, tanpa menyebutkan skala. Karena boleh jadi skalanya nggak pas itu. Kalian pakai skala 150.000 untuk sesuatu yang urusannya skala besar, nggak bisa. Nah, gimana caranya kita merepresentasikan data spasial ini di web? Kita harus mencari format yang dimengerti oleh internet. Ya, HTTP itu adalah singkatan dari, ada yang tahu? HTTP adalah singkatan dari yang udah ngambil SIGWeb. Lupa? Ya wis, HTML. Siapa yang jawab? Fari. Hypertext Transfer Protocol. Good. HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Yang belum ngambil SIGWeb ya nanti silakan ngambil semester depan. Ya bukan saya yang ngajar. Hypertext itu apa sih? Hypertext itu adalah teks yang diperkaya. Ya, tadi gambar itu sebenarnya adalah dikirim dalam bentuk teks, namanya base64 kalau di istilah internet. Ya, silakan cari. Gambar itu dikompresi, dikirim melalui media internet itu menggunakan istilahnya base64. Jadi dia dikompresi dan dikirim dalam bentuk teks yang diperkaya. Ya, warna hijau, warna apa yang kalian lihat, game, ya, video dan lain sebagainya itu adalah teks yang dikompresi. Sehingga data spasial ketika dimunculkan di internet juga harus kita konversi menjadi sebuah format yang bisa dimengerti dalam bentuk teks. Nah, zaman dulu salah satu format yang paling banyak dipakai adalah GML, ya, Geographic Markup Language. Ya, Geographic Markup Language. Jadi format markup yang dipahami oleh internet semacam ini.
Sekarang muncul yang lain ya, yang disebut dengan nama JSON yang tadi saya sebutkan. Nah, maka untuk mengatur itu ya, untuk mengatur prinsip FHIR, kemudian OGC ini kalau di dunia internet itu ada lembaga standarisasi ya, yang menstandarkan semua yang ada di internet, namanya W3C ya, World Wide Web Consortium, yang dibangun sejak zaman dua, yang dibangun sejak WWW itu pertama kali diterapkan di tahun 90-an. Jadi itu ada W3C yang mengatur seluruh pertukaran data di internet. Nah, untuk data spasial khusus ada konsorsiumnya sendiri, namanya OGC. Jadi hanya data spasial yang punya semacam ini. Sorry, kayaknya ada beberapa ya. Tapi yang cukup besar itu adalah OGC ini, Open Geospatial Consortium. Inilah yang mengatur bagaimana data itu ditukarkan di internet. Jadi tadi saya sampaikan, nggak hanya sekedar mengonlinekan SHP, gitu. Nggak hanya SHP itu kemudian ditaruh online beres. Ternyata ada sesuatu yang harus diatur di belakangnya, sesuatu yang harus distandarkan. Saya akan skip ini. Ya, jadi ada standar untuk macam-macam, untuk geometri spasial, ada standar untuk metadata dan lain sebagainya, yang disebut dengan nama spesifikasi OpenGIS. Nah, kemudian ini sekarang itu menjadi ISO. Jadi sebenarnya data geospasial ketika dikirimkan di internet itu geometrinya harus semacam ini. Titik jelas titik, ya, kurva ya atau garis. Kemudian ada surface atau area dan ada geometry collection yang isinya adalah koleksi kumpulan dari beberapa geometri. Harus diatur semacam ini, nggak bisa kita ngirim campur-campur poin dengan kurva, kurva dengan surface. Atas alasan inilah DXF itu bukan format yang baik, ya. Format CAT itu bukan format yang baik untuk digunakan mengirimkan data melalui internet. Kalau ada instansi yang pakai semacam ini harus dikoreksi. Ada nggak? Ada. Nah, jadi cara ngirimnya semacam ini ya. Titik kita kirim sebagai titik, ya, poin saja. Nah, kemudian poligon kita kirim sebagai poligon, ya. Ada island mungkin di dalamnya dan seterusnya. Dan ini adalah geometry collection, kumpulan dari poin, garis dan poligon. Nah, semua ini kemudian kita lihat ada bentuk teksnya. Kalau kalian ngambil kemarin pemrograman spasial, format ini namanya apa? Ada yang masih ingat? Format apa ini? Cara menuliskan poligon, multipoligon, multi-line string, masih ingat? Saya aja masih ingat, masa kalian lupa? Ada yang ingat? Mau tak tanya? Nggak usah ya, nanti kelamaan kita kuliah. Namanya WKT, well-known text. Teks yang secara standar menyatakan bahwa ini adalah sebuah geometri. Ya, WKT. Yang kemudian nanti kita bisa konversi ke macam-macam. Cara paling simpel untuk menyatakan sebuah geometri. Ya, poligon, kemudian susunan poligonnya apa? Kalau poligon berarti titik awal, ya, dan titik akhir sama. Kemudian kalau line string enggak, titik awal dan titik akhir berbeda. Nah, ini adalah cara untuk menyatakan geometri di dunia internet yang tadi, Hypertext Transfer Protocol. Cara ngirim teks yang diperkaya, yang dalam hal ini adalah data geospasial. Nah, standar ini muncul untuk menstandarisasikan itu. Nah, ini saya tulis next week discussion, tapi sebenarnya enggak ya. Jadi saya enggak akan bahas ini, nanti kalian bahas saja dengan Pak Heri, dan sepertinya kalian sudah dapat di mata kuliah SIKTER. Ya, ada standarisasi, gimana caranya kalau di Indonesia itu tadi distandarkan melalui KUGI salah satunya, ya, dan yang lain nanti adalah standarisasi ISO dalam bentuk metadata dan lain-lain yang diterapkan di Indonesia oleh supervisi dari BIG. Saya skip aja. Nah, implementasinya adalah seperti ini. Saya punya data yang sudah tergeoreferencing, ya, jadi datanya harus sudah tergeoreference. Kemudian saya masukkan ke dalam sebuah server mengikuti standar-standar ISO ini. Ya, ada standar ISO 19110. Nanti kalian akan banyak membahas ini dengan Pak Heri, termasuk format OGC yang di ISO 19119 atau istilahnya adalah ISO encoding metadata 19119. Nah, ini kemudian menjadi yang disebut dengan nama metadata dan data. Jadi data yang ada di internet itu dikirimkan dalam dua hal. Yang pertama adalah datanya sendiri, yang kedua adalah metadatanya. Apa itu metadata? Tadi saya bahas sekilas. Ada yang tahu? Apa itu metadata? Saya nunjuk siapa ya? Ada yang mau ditunjuk? Apa itu metadata?
Izin jawab, Pak. Boleh. Metadata itu data tentang Data tentang? Kok hilang? Apa, Fari? Data tentang? Yang lain boleh bantu? Silakan. Tentang file itu sendiri. Contohnya apa? Kalau kita manusia itu, data tentang kita itu apa aja sih? 4:30. Ya, mungkin bentar lagi saya tutup kuliah. Sorry kalau kelamaan. Karena saya nggak pengen masuk ke ngoding dulu, kasihan kalian. Ngodingnya mending dua pertemuan ke depan aja. Ya, makasih. Tadi definisi paling gampang tentang metadata itu biasanya kalian sebutkan data tentang data. Tapi kalau ditanya maksudnya atau contohnya, mungkin kalian bingung. Contohnya apa? Contoh metadata itu apa? Ya tadi yang saya sebut, skala itu adalah contoh metadata. Kalau misalnya kalian punya file ini, setelah nanti kalian lulus 10 tahun ke depan, kemudian teman kalian yang satu kelompok kakak sekarang udah nikah punya anak 4 misalnya, wah saya pengen melihat lagi data yang dulu di kakak misalnya. Nah, saya tolong dikirimi hasil data ukurannya dalam bentuk SHP. Dikirimlah data itu. Kemudian setelah dapat data itu datanya ya. Itu datanya. Bagian ini. Ada geometri, ada topologi, oke lah gitu. Yang lain-lain semuanya beres, extend dan lain sebagainya. Kemudian dia nanya, ini skalanya berapa ya? Skalanya berapa? Misalnya kalau kalian udah jadikan peta. Dulu skalanya berapa ya? Saya lupa. Adakah informasi itu di sini? Nggak ada. Informasi skala di SHP itu nggak ada. Jadi ketika kalian mengirimkan sebuah data spasial, nggak ada informasi skala ya. Dalam bentuk digital itu nggak ada informasi skala. Itu satu contoh paling gampang. Yang kedua, kemudian ini dulu yang mengukur siapa? Yang mengukur siapa? Mengukurnya pakai apa? Karena beda. Data kontur yang dihasilkan dari foto udara dengan data kontur yang dihasilkan dari hasil ukuran lapangan, ketelitiannya beda, ya kan? Kontur dari foto udara itu DSM misalnya. Ya. Atau kalau pakai LIDAR ya DTM, tapi kualitasnya tentu kalah dengan yang ukuran lapangan dengan menggunakan TS yang kalian sampai kebelasuk ke sawah dan ketemu ular dan seterusnya. Ada yang ketemu makhluk yang bukan ular? Ada ya. Yang di pojokan sawah itu kayaknya ada tuh. Mungkin udah ketemu. Atau kalau enggak ikut ke kosan. Ya, jadi informasi-informasi itu tentang siapa yang bikin, siapa yang ngukur, cara ngukurnya dengan apa, skalanya berapa, ya, medianya apa, apakah digitasi dari Citra, apakah digitasi dari peta lain, itu enggak ada di sini. Nah, harus dikirim dalam bentuk metadata. Nah, inilah kegunaan dari metadata. Maka ya sebenarnya interoperabilitas data atau kebijakan satu peta itu enggak akan jalan kalau ini enggak ada. Kenapa? Contoh tadi, satu instansi di Semarang beli Citra. Ya, kemudian ternyata data yang diperoleh itu udah jadi data jaringan jalan misalnya, udah bentuk digitan jaringan jalan. Dikirimlah ke online datanya. Datanya dikirimkan online. Kemudian ada instansi lain mau pakai data itu. Maka yang dia tanyakan diantaranya barangkali yang pertama adalah skala. Skalanya berapa ini? Nggak tahu. Karena nanti kalau salah gabungkan data, ya kita orang geodesi jangan sampai salah. Teman-teman di PWK seringkali kalau dapat data itu udah senang digabungin semuanya gitu ya. Tanpa memperhatikan skalanya berapa ya. Tanpa memperhatikan apakah itu peta hasil generalisasi atau bukan ya. Apakah datanya itu dari hasil ukuran lapangan atau data turunan. Jadi kalau peta di digit itu data turunan, tentu ketelitiannya beda. Kemudian apakah itu dari data citra atau data foto udara, itu beda ya kan. Kita orang geodesi paham gitu kan. Ya, atau mungkin sebagian besar orang geodesi paham. Jadi kita perlu metadata. Ketika kita mengonlinekan data, kita perlu sesuatu informasi yang menginformasikan data spasial ini skalanya berapa, diukur tahun berapa ya. Jadi misalnya kalau kalian sekarang dapat peta RBI itu kebanyakan diturunkan dari foto udara tahun 90-an, apa ya masih relevan misalnya kayak gitu. Ya, jangan mentang-mentang datanya ada online itu kemudian kalian anggap datanya benar ya. Enggak semua yang ada di internet yang kalian dengar quote dari internet itu benar, kata Einstein. Jadi maka metadata itu perlu wajib ada di pertukaran data yang ada di internet. Karena kalau nggak ada, kita akan buta. Data ini apa? Gitu. Kita nggak tahu ini sumbernya dari mana. Maka kewajiban kita sebagai seorang geomatics adalah memastikan bahwa ketika nanti kalian melakukan pengukuran di lapangan, metadata ini harus ada. Metadata ini harus diisi. Harus ada, harus jelas. Siapa sih kontaknya kalau nanti misalnya ada orang butuh data ini,
wali datanya siapa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap data lahan baku sawah misalnya? Data ukuran ini siapa yang bertanggung jawab? Jangan-jangan yang bertanggung jawab orang yang nggak bisa dikontak, ya kan? Jadi siapa yang tahu data ini? Kalau data ini salah, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian isian tentang metadata misalnya terkait dengan metode akuisisi data. Tadi data yang diperoleh dari TS, ya sama-sama peta kontur, tapi yang satu dari TS, yang satu dari foto udara jelas beda. Yang satu apalagi dari turunan dari peta RBI misalnya, sama-sama kontur, ya konturnya sama datanya, tapi kualitasnya jelas berbeda. Nah, yang tahu siapa tentang kualitas data jelas orang geomatika. Maka dari bawah ke atas, ketika kita membicarakan tentang kebijakan satu peta, itu yang ngurusi adalah orang geomatics. Ya, yang paham data ini itu boleh dipakai, ini nggak boleh. Ini isiannya harusnya begini. Sistem infrastruktur webnya seperti ini, itu adalah kalian yang harus bertanggung jawab. Makanya kita pelajari itu di mata kuliah ini, infrastruktur informasi geospasial. Nah, kalau kalian nanti pengen lengkapi lagi, silakan kalian nanti ngambil SIG web. Ya, bahwa data yang di online kan itu ternyata bisa kita olah macam-macam menjadi informasi yang ada di internet. Jadi lengkap mata kuliah kita. Oke, saya akan percepat saja. Ada implementasi macam-macam. Jadi untuk OpenGIS bukan hanya untuk data spasial yang tadi yang kita buka saja. Saya beri satu contoh kecil. Di sini ada CityGML. BPN sekarang sedang membahas mengenai standarisasi bimbingan saya. Dio ada nggak Dio? Udah nggak ngambil kayaknya dia. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Ya, ada yang BPN saat ini sedang membahas mengenai kadaster 3 dimensi. Nah, loh, gimana caranya data kadaster, ya, data 3 dimensi itu ditukarkan online? Caranya nggak ada kecuali kalau ada standarnya. Nah, CityGML adalah standar untuk itu. Jadi CityGML ini standar di mana data 3 dimensi, ada topologinya, bisa kita kirimkan online, orang lain bisa membuka data itu dengan segala kelengkapannya, termasuk untuk kadaster 3 dimensi. Ada WaterML, ini untuk apa? Untuk misalnya menukarkan data yang terkait dengan sensor yang ada di PASUD misalnya. Ada SOS, Sensor Observation Service, ini juga untuk mengirimkan data misalnya dari, kalau kalian punya teman-teman di kehutanan, ada monitoring ketinggian air gambut misalnya. Teman-teman di kehutanan biasanya masang sensor itu. Nah, ini juga dipakai untuk itu. Nah, ini semua adalah data spasial. Semua ini punya informasi spasial. Ya, semua ini punya informasi spasial. Ada yang di internet, ada yang data untuk indoor, ya, ada data untuk pertukaran data pertanahan, ada data untuk LIDAR, ya, ada data untuk location service, ini untuk objek yang ada di untuk LBS, location based service, dan macam-macam, semua ada standarnya, dan ini semua adalah untuk menampilkan data di internet. Bayangkan betapa kompleksnya bidang ilmu kita. Ya. Dan yang menarik ini, Sensor Things, ini adalah untuk Internet of Things. Untuk apa? Smart City. Ya, jadi yang ngurusi Smart City siapa? Geomatik. Ya, lihat betapa banyaknya hal-hal yang harus kalian urus sebagai seorang geomatik, dan betapa luasnya ya bidang ilmu kita. Ya, saya belum bahas yang lain-lain yang untuk ini ternyata ada moving feature, ya, misalnya untuk self driving car, ya, self driving car. Saya beberapa tahun yang lalu pernah ikut proyek dari Jepang, ya, untuk memetakan, menyiapkan infrastruktur self driving car di Indonesia. Ada dan sudah disiapkan, dan sekarang mungkin di Indonesia sudah banyak meskipun belum banyak yang beli. Jadi sudah ada mobil yang bisa nyetir sendiri di Indonesia. Data yang masukannya apa? Data masukan dan data yang diproses adalah data spasial. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai seorang geodet. Jadi jangan dikira geodet itu urusannya cuma mengukur dapat data selesai. Kalian baru membicarakan sepertiga dari bidang ilmu kita, belum yang processing dan juga visualisasi dan penyajian. Ini termasuk yang terakhir tadi, yang ternyata konteksnya sangat banyak. Ya, oke. Saya percepat aja. Jadi ada sangat banyak. Nanti kita akan bahas lebih detail, misalnya kalau waktunya nggak cukup ya nanti saya sela-selakan waktu yang lain ya. Kalian bisa belajar dari sumber yang lain. Intinya apa? Intinya tadi ada banyak ya informasi yang sekarang bisa kita gunakan di internet ya, yang seluruhnya adalah data spasial. Jadi sekarang data spasial itu merajai betul-betul ya. Sekarang sedang gila-gilaannya lagi booming-boomingnya ya, data spasial itu dipakai untuk berbagai keperluan. Gojek aja udah pakai misalnya. Dan sekarang banyak kampus yang udah mulai bahas ini. Jadi bukan hanya yang menamakannya geo-geo, itu enggak. Ya, ada kampus yang bahas misalnya di swasta yang di Jakarta yang bagus banget itu, saya lupa namanya. BINUS. BINUS itu meskipun komputer, mereka bahas tentang
geospasial infrastruktur dan geospasial big data. Jadi jangan sampai kalian kalah dengan itu karena ini bidang kalian. Yang paham datum dan lain sebagainya kalian tadi, metadata dan seterusnya. Kalian paham cara mengoperasikan TS, kalian juga harus paham cara mempublikasikan data itu di internet. Nah, sekarang ini saya akan bahas minggu depan lebih detail. Jadi nanti ada beberapa standar yang sebenarnya ini udah hampir obsolete ya. Udah hampir ditinggalkan. Ada beberapa standar yang digunakan untuk menyajikan data di internet, data spasial di internet. Ada namanya WMS, WFS, dan WCS. Yang ngambil SIGWEB mungkin udah paham, yang belum kita bahas minggu depan. Silakan nanti dipelajari sendiri ya. Nanti saya kasih rujukan tentang GeoServer. Silakan dibaca apa itu GeoServer dan seterusnya. Sayangnya saya nggak nyiapkan juga ELOC dan lain-lain karena tadinya saya ngira saya nggak akan ngajar mata kuliah ini. Ternyata diminta. Udah senang saya, wah nggak usah ngajar. Nah, kemudian apa? Sekarang muncul standar baru bahwa data spasial itu bukan hanya mengenai sebuah data yang tadi punya informasi macam-macam. Ya, sekarang ya muncul gerakan bahwa data spasial itu nggak spesial. Tapi ini menguntungkan buat kita. Apa artinya? Artinya semua orang nanti akan belajar bahwa data spasial adalah data biasa seperti data-data yang selama ini kita proses. Ada teks, ada gambar ya. Dan semuanya bisa ditukarkan di internet. Konsekuensinya apa? Lebih banyak orang yang akan belajar tentang ini. Contoh apa? Metaverse. Yang sekarang lagi booming banget ya. Kalau kalian ingat metaverse itu hubungannya sama data spasial apa? Kita diskusi dikit deh. Ada yang tahu metaverse itu hubungannya sama data spasial yang di internet apa? Metaverse. Kalian sempat dengar kemarin ada yang jual alun-alun utara di internet? Di NFT, di OpenSea. Ada yang tahu? Apa hubungannya metaverse? Mumpung saya lagi semangat diskusiin. Ada yang tahu apa hubungannya? Arinda, apa hubungannya metaverse sama dunia kita di geospasial? Siapa tahu kalian jadi punya inspirasi untuk bikin lomba dan lain sebagainya. Arinda ada? Iya Pak, ada Pak. Yo, apa metaverse? Kan mumpung lagi booming. Saya belum terlalu mendalami sih Pak, tapi tahunya metaverse itu dunia virtual 3 dimensi gitu ya Pak. Terus? What's so special about metaverse? Why is it so special? And why we need to care about that? Ya. Ngapain kita ngurusi metaverse? Kita kan orang geodesi kan, orang lapangan. Mungkin karena di metaverse itu memungkinkan adanya pertukaran yang diintegrasikan dalam kehidupan sosial gitu Pak. Dalam banget. Oke. Ya. Jadi gini, makasih Arinda. Ini sedikit diskusi ya bahwa ternyata nanti gini, sebenarnya yang saya bahas sekarang tentang IIG itu dalam beberapa tahun ke depan akan berubah total gitu. Jadi sekarang kita pun lagi excited dengan perubahan yang ada, nanti namanya adalah GKI ya, Geospatial Knowledge Infrastructure. Semua data itu adalah data spasial dan semuanya saling terhubung. Dan itu sedang mulai kita riset di lab GIG. Ya, sedang mulai kita riset ya. Termasuk salah satunya nanti bagian dari riset saya juga akan ke arah sana. Ya. Ini saya ceramah dikit tentang metaverse nggak apa-apa ya. Jadi ketika kita membicarakan metaverse, itu ada hubungan antara dunia digital dengan dunia nyata. Kalau di situ orang bahas mengenai alun-alun utara, maka konsep digital dari alun-alun utara itu ada, tempatnya sama di situ gitu. Bentuknya sama, geospasialnya sama. Artinya apa? Itu data spasial yang dikirimkan, disimpan di sebuah blockchain, misalnya di internet, sehingga semua orang bisa mengakses. Dan yang punya satu, ada sertifikatnya, ya dibeli dengan NFT. Nanti tonton videonya Pak Andi tentang NFT kalau kalian belum paham apa itu NFT. Kemarin ada podcast beliau tentang itu, wawancara dengan salah seorang dosen di di TI ya, yang membahas mengenai itu. Jadi data spasial yang kalau tadi saya bahas hanya mengenai data bidang 2 dimensi dikirimkan, sekarang yang dikirimkan bukan hanya 2 dimensi ya, tapi 3 dimensi dan real time ya. Yang dikirimkan 3 dimensi dan real time. Kalau misalnya kalian mengirimkan augmented reality,
ya, atau virtual reality yang kita punya alatnya di lab gitu. Sayang banget kalau kalian lulus dan belum pakai itu, ya, eman-eman gitu. Dan lulus geodesi belum pernah kenal dengan virtual reality, augmented reality, padahal kita punya alatnya di lab. Saya usul ya, kalian nanti kalau sebelum lulus ya, saya meskipun nggak bisa dampingi, silahkan kalian main-main ke lab GIG, pinjam alatnya, namanya Oculus Quest. Ya, kalian pakai dan kalian coba kayak gimana sih metaverse dunia digital itu. Nah, salah satu riset kita itu adalah bagaimana kita menyajikan dunia digital yang ada di sekeliling kita ya. Dengan apa? Dengan SFM, dengan fotogrametri. Ya, dengan fotogrametri kita petakan, kemudian kita dapat model 3 dimensi dari ruang, kita kirimkan secara online dan real time, sehingga orang lain yang ada di sisi sana itu seolah-olah melihat data itu secara real time. Ya. Artinya data spasial ini tidak lagi spesial. Karena apa? Tidak lagi kita perlakukan dengan standar khusus ya. Kita perlakukan dengan standar yang biasa dipakai di di semua model pertukaran data yang ada di internet. Sehingga apa? Nanti data spasial akan membanjiri kehidupan kita sehari-hari. Nah, sorry ini ceramah, tapi ini bukan utopia. Ini sekarang udah benar-benar ada. Ya, salah satunya yang akan kita bahas di pertemuan terakhir dengan saya, ya 2 pertemuan lagi adalah ini PyGeo API. Ada sekarang framework yang memungkinkan agar data spasial itu dikirim dengan lebih smooth ya, tanpa adanya hambatan, tanpa adanya macam-macam, sehingga memungkinkan Gojek ya, memungkinkan yang lain-lain untuk dikirimkan melalui internet yang disebut dengan nama PyGeo API. Nah, ini saya bahas nanti aja. Saya yakin kalian udah pusing dan capek. Dan terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya. Monggo. Kan tadi yang pembahasan mengenai FAIR itu kan salah satu yang paling terakhir kan R itu reusable. Nah, kemarin kan saya sempat coba buka satu peta yang KKP yang mengenai RZWP3K. Itu kan bisa dicari, kemudian bisa dibuka di AJI juga, tetapi setelah saya coba buat olah misalnya di satu daerah, itu nggak bisa dipisah, jadi harus satu Indonesia yang udah terintegrasi. Nah, itu apakah bisa dikatakan layer tersebut itu tidak reusable karena tidak bisa diolah kembali agar informasinya lebih interaktif seperti itu. Gini, sebelum kita bahas tentang reusable-nya, itu datanya diakses dari mana? Dari website satu peta KKP. Kita buka aja websitenya ya. Yep. Sorry. Saya sekalian nunjukin apa itu implementasi dari kebijakan satu peta. Nah, yang dimaksud YASI itu ini, kalau kalian belum tahu, ini namanya adalah portal. Jadi ketika tadi yang saya bahas mengenai FAIR, prinsipal FAIR, orang mengonlinekan data itu melalui sebuah portal di mana orang bisa nyari, orang bisa mengakses data dan lain sebagainya. Nah, salah satunya misalnya ini ada RZWP3K, ini sayangnya pakai ArcGIS, saya nggak suka ArcGIS. Ups. Jadi data-data ini misalnya ada di sini. Tadi pertanyaanmu adalah, kalau saya mau ngolah data ini, kemudian ternyata datanya satu Indonesia. Betul. Salah satu indikasi tidak reusable itu adalah kurangnya metadata dan datanya nggak bisa kita akses dalam bentuk services. Nah, salah satu jawaban untuk bagaimana cara data dipertukarkan di internet itu adalah melalui WebGIS. Saya tekankan, kalian harus bisa membedakan antara WebGIS dengan geoportal. Saya pernah debat panjang dengan salah seorang dosen UGM di BIG tentang definisi dari WebGIS dan geoportal. Menurut beliau sama. Menurut beliau sama. Geoportal dengan, saya jarang marah ya, tapi kalau udah marah ya kayak gitu. Geoportal dengan WebGIS itu sama ya, kan sama-sama mempublikasi data geospasial. Saya tekankan kalian sebagai mahasiswa saya salah besar ya. Terdapat perbedaan antara geoportal dengan GIS, perbedaan yang sangat besar. Ya. GIS adalah bagian dari, WebGIS adalah bagian dari geoportal. Di dalam geoportal itu ada WebGIS salah satunya, tapi fungsi yang lain nggak ada. Nah, kenapa begitu? Karena gini, Isi, data yang misalnya ini RZWP3K ya. Jadi saya dulu pernah bikin sebuah aplikasi namanya Ina Smartsy, yang itu dipakai untuk menampilkan RZWP3K. Nah, data misalnya RZWP3K kalau itu diproses se-Indonesia Raya, itu jelas nggak reusable. Nggak ada informasi atribut misalnya, nggak ada informasi metadata misalnya. Yang itu kemudian orang nggak bisa pakai data itu. Coba kita lihat definisinya reusable apa. All data is clearly described, ya, didefinisikan secara jelas. Ya, ada definisinya apa? Ada metadatanya gitu.
An outline associated data use standard. Jadi ada standar data yang dipakai. Nah, sekarang banyak, misalnya ya, saya tunjukin yang lain. SDM ini yang jadi proyek saya sekarang, yang harus saya selesaikan dalam sebulan ke depan. SDM itu mempublikasikan datanya menggunakan ArcGIS. Ya, SDM mempublikasikan datanya dalam bentuk ArcGIS. Nah, apakah ini sesuai dengan standar? Jawabannya enggak. Ya, jadi data yang ada di ArcGIS itu hanya bisa dibuka oleh instansi yang menggunakan standar yang mirip atau sama dengan ArcGIS. Apakah ini standar internasional? Bukan. Ini adalah standar Esri. Dan sayangnya banyak instansi yang menggunakan ini. Saya beri contoh lain. Ini yang paling nggak kelihatan isinya. Nah, ini adalah layer-layer yang dipublikasikan online. Layer-layer yang dipublikasikan online yang harusnya kita bisa akses gitu. Kita bisa akses ke data kita, ke QGIS dan lain sebagainya. Minggu depan saya akan tunjukkan implementasi dari kebijakan satu peta seperti apa. Nah, jadi seharusnya data-data ini kemudian bisa kita akses, kita buka di semua portal kita ya, di baik desktop maupun internet ya, di QGIS misalnya atau di ArcGIS dengan menggunakan standar tanpa perlu kesulitan seperti ini. Ini artinya tidak aksesibel. Nah, makanya kalau misalnya data RZBP 3K tadi yang nggak bisa diolah, datanya harus se-Indonesia, artinya tidak reusable. Dan pakai ArcGIS itu satu indikasi bahwa dia bukan fair. Kenapa? Nggak bisa aksesibel. Datanya formatnya berbeda. Dan reusable ini membicarakan mengenai standar. Nah, sayangnya ya, pemerintah kita di Indonesia banyak yang masih pakai ArcGIS. Salah satu alasan kenapa saya dibenci sekali di sana. Karena tiap kuliah saya nyampaikan. Ya, matur nuwun ya sih. Gimana? Ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Adrian, monggo. Permisi Pak, saya mau bertanya. Silakan. Sebenarnya data spasial itu ada standar keamanannya nggak sih Pak? Soalnya beberapa hari lalu saya baca di LinkedIn, kalau misalnya Taiwan itu tuh Google Maps-nya itu berbeda dengan realitanya. Misalnya jalan itu bisa 5-10 meter. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu kan nggak semuanya terbuka itu Pak. Nah, sebenarnya ada standar keamanan. Ya, bagus banget pertanyaannya. Saya senang bahas ini. Ya, karena salah satu concern kita ya di geospasial itu adalah GeoINT istilahnya, Geospatial Intelligence. Kalian kalau nanti mau masuk BIN itu sebenarnya bisa ya. Saya pernah juga mengerjakan satu proyek semacam itu di Sumatera Utara. Jadi bedakan antara keamanan data dengan akurasi ya. Bedakan antara keamanan data dengan akurasi. Bukan hanya Taiwan, mungkin Cina secara umum ya. Saya nggak tahu kalau Taiwan, justru saya tahunya di Cina daratan itu. Kalau kalian pakai Google Map di sana nggak bisa ya. Kalian pakai Weibo Map. Gitu. Kenapa? Ya itu sebenarnya concern-nya adalah privacy salah satunya. Jadi kalau keamanan data spasial itu nanti terkait dengan digital signature. Apakah data misalnya kita dapat di internet data gitu beredar di internet. Kemudian di judul datanya itu adalah peta rupa bumi Indonesia dari BIG tahun 2019 misalnya. Judulnya seperti itu, tapi kita nggak yakin kan datanya itu dari apa. Nah, makanya ada tanda tangan digital yang distandarisasi oleh BIG ya. BIG. Jadi BIG itu sedang menggodok standarisasi untuk government ya. Salah satunya adalah untuk pengamanan data spasial ya. Dengan ini. Kalau bukan watermark ya, dengan namanya digital signature. Ada tanda tangan digital. Nah, itu kalau ngomongin keamanan bahasnya itu gitu. Digital signature. Tanda tangan digital untuk data spasial. Bahwa yang mengeluarkan data itu memang benar-benar instansi yang menjadi wali data. Kalau KLHK berarti KLHK nanti yang kita lihat. Nah, itu keamanannya. Itu dari sisi ini. Kemudian ini misalnya SDM itu nggak mengizinkan datanya diakses kecuali yang punya akses ke sana. Itu juga tentang aspek keamanan. Nah, yang kamu tanyakan tadi itu adalah spoofing. Jadi, nah itu punya satu kebijakan bahwa di negara mereka GPS itu akan di-spoof GPS-nya. Baru GPS-nya ya. Kemudian petanya juga nanti akan diseliwurkan. Diseliwurkan bahasa Indonesianya apa ya? Diselewengkan, digeser gitu, berapa meter, dan itu secara acak nggak teratur. Jadi keperluan utama peta di sana hanya untuk navigasi.
silakan nanti kalian cari ya tentang spoofing yang ada di Cina, banyak sekali kasusnya, ada turis datang ke sana kemudian mereka membuat informasi ini ya. Ada kapal ya, bahkan kapal aja yang di situ dipasang ini juga di spoofing. Nah, silakan kalian cari, banyak beritanya dan cukup menarik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk keamanan, untuk privacy. Jadi Cina itu benar-benar nggak mau kalau orang luar itu tahu mengenai objek-objek yang ada di situ, atau misalnya pejabat-pejabat Cina itu dimonitor GPS-nya, kemudian bisa dicari mereka kemana aja. Itu nggak susah loh, gitu. Itu nggak susah. Selama kalian pegang HP, saya bisa tahu kalian kemana aja di sini, gitu. Selama saya bisa membobol akun kalian, gitu. Dan itu nggak susah, sangat gampang. Berapa banyak dari 53 orang yang hadir ini yang passwordnya adalah tanggal lahirnya? Ada. Jadi membobol akun Gmail itu nggak susah. Dan begitu kalian kita dapat akun Gmail, kita dapat lokasi, ya kan? Nah, dan lokasinya cukup akurat. Gitu. Nah, sehingga di Cina baik GPS-nya untuk positioning maupun petanya itu diseliwurkan, digeser. Tujuannya adalah untuk tadi keamanan negara katanya. Ya, dan itu bukan tanpa alasan. Nanti kalau kita membicarakan geopolitik panjang ceritanya, bukan di sini materinya. Ya kapan-kapan aja kita cerita-cerita. Makasih. Gimana Adrian? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kasih Pak, sangat membantu Pak. Ya, silakan dicari, itu beritanya menarik. Saya sarankan kalian yang punya Netflix nonton film ini. Saya lupa namanya. Ini $1 Billion Code. Ada yang udah nonton? Ya. Jadi jangan dikira Netflix itu cuma tentang senang-senang cuma film ini. Ceritanya ini adalah tentang penemuan Google Earth. Dan kalian bisa dapat banyak pelajaran menarik dari sini ya, tentang intelijensi, tentang data spasial ya. Dan ini true story gitu. Masuk nonton Netflix cuma buat senang-senang doang. Saya mau nonton Sherlock. Ya, bacakannya juga banyak. Ya, ada yang lain pertanyaannya? Kalau nggak ada kita tutup. Ada? Nggak ada? Oke. Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan nanti minggu depan insya Allah ya. Moga-moga masih sama saya meskipun saya udah nggak di Jogja lagi. Dan barangkali ini, kalau misalnya nanti kalian punya pertanyaan ya terkait IG secara umum, saya silakan dikontak aja atau kalian tahu nomor saya atau email. Dan ya saya kira kita bisa diskusi lebih jauh karena waktunya memang sangat mepet dan saya nggak mungkin memaksakan kalian untuk bisa ngoding 100% dalam 3 pertemuan. Ya, terlalu maksa nanti malah kalian nggak masuk, malah nggak dapat ilmunya. Jadi mending saya siapkan modul gitu. Kemudian nanti kalian coba sendiri dan kalau ada pertanyaan kalian silakan tanyakan ke saya. Ya, satu hal yang tadi lupa saya bahas itu adalah tentang geoportal. Jadi makasih udah disinggung Yesi. Data spasial yang tadi memenuhi prinsip FAIR itu disajikannya dalam bentuk portal. Kita bahas lebih detail minggu depan. Ya, portal itu apa dan gimana cara mengaksesnya. Oke, ada pertanyaan? Saya kira saya udah kuliah sangat lama, ini sejam setengah. Kuliah paling lama saya ini. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tutup dan mohon maaf kelamaan. Terima kasih. Ada yang belum absen? Pak Dani, saya belum absen, Pak. Tadi belum sempat QR, Pak, ya. Ya, saya beri kesempatan sedikit untuk absen dan sedikit kesempatan kalau kalian masih mau nanya. Ya. Terima kasih Pak Dani. Pak API. Saya nggak tahu sampai mana ya. Kita bahas sampai praktek apa enggak ya? Jujur saya kalau milih materi buat kalian, saking luasnya materi ini tadi ya, saya sampaikan. Data geospasial itu banyak banget itu. Dan sekarang dengan BIG kita lagi menggodok banyak hal. Ya, termasuk infrastruktur baru di BIG yang menggandeng microservice, kemudian data-data big data, ya, format 3D dan lain sebagainya itu sekarang sedang digodok matang benar-benar. Saya kemarin baru ikut salah satu sesinya. Termasuk untuk tadi. Jadi BIG nanti akan menstandarkan juga bagaimana data dari Gojek, dari manapun itu nanti akan bisa dipertukarkan. Bayangkan kalian nanti bisa mengakses data-data yang diturunkan dari data Gojek, ya. Jadi untuk, wah macam-macam.
potensinya luar biasa. Jadi geodesi, geomatik lah khususnya, itu nanti akan sangat berkembang. Ya, prediksi saya dalam 5 tahun itu akan banyak alumni kita yang mungkin kerja di Gojek, kerja di data analis dan lain sebagainya. Lihat aja. Oke, kalau nggak ada lagi saya cukupkan ya. Terima kasih, saya tutup.